Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Budita dengan NIM 11125000088. Dan saya Safira Khairunisa dengan NIM 11125000085. Kami dari kelas C. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara dalam tugas UTS Dengan dosen penganggu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Hukum administrasi negara. Apa sih hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara merupakan pengaturan kebijakan yang menyangkut hubungan hukum dan dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa dan warga negara atau pihak lain, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi untuk memastikan kapasitas hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu peran hukum administrasi negara. Peran hukum administrasi negara yaitu untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar tindakan pemerintah memiliki dasar hukum dan tidak sewenang-wenang. Fungsi administrasi negara yaitu bagaimana aparatur pemerintah melaksanakan pelayanan publik, membuat keputusan administratif, dan menjalankan kebijakan publik, menjadi pedoman dan batasan kekuasaan pemerintah agar setiap keputusan didasarkan pada prinsip legalitas dan keadilan. Contoh ruang lingkup administrasi negara, yaitu menentukan wewenang dan tanggung jawab pemerintahan, melindungi hak-hak masyarakat, mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa, serta mendorong partisipasi dan keseimbangan kekuasaan. Administrasi negara memiliki fungsi pokok yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti kementerian, pemerintah daerah, dan pejabat publik. Nah, contoh fungsi pokoknya sendiri, yang pertama itu ada fungsi regulasi untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan, kebijakan, dan penegakan hukum. Yang kedua ada fungsi pelayanan publik, memberikan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Dan yang ketiga ada pengawasan, mengontrol dan menindak pelanggaran melalui lembaga seperti KPK. Dan yang terakhir ada pembangunan, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu ada UUD 1945, UU, PP, Perpres, dan Perda. Sumber hukum tertulis UUD 1945 yaitu dasar utama termasuk negara hukum pasal 1 ayat 3 dan otonomi daerah pasal 18. UU nomor 23 tahun 2014 yang berisi pembagian kewenangan pusat daerah. UU nomor 40 tahun 2004 yaitu jaminan sosial nasional. UU nomor 30 tahun 2014 yaitu administrasi pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas. PP nomor 38 tahun 2007 yaitu pembagian urusan pemerintahan. PP nomor 11 2017 manajemen PNS. Perpres nomor 7 tahun 2015 yang berisi organisasi kementerian. Perpres nomor 87 tahun 2016 adalah pengawasan pungutan pembohong. Perda tentang tata ruang wilayah yang berisi pengelolaan sumber daya lokal dan keuangan daerah, transparansi anggaran. Selanjutnya, sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis kebiasaan administratif, praktik yang dilakukan berulang oleh pejabat pemerintahan. Sumber hukum tidak tertulis jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang konsisten dan dijadikan pedoman dalam kasus serupa. Selanjutnya, bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan,
yaitu sumber hukum administrasi negara menjadi dasar sah bagi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan legitimasi lembaga pemerintahan, sedangkan undang-undang dan peraturan pelaksana, misal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur kewenangan dan tata cara pejabat administrasi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB memberikan tindakan pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan pedoman ini, administrasi negara berjalan tertib, memberi kepastian hukum, dan melindungi hak warga negara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara ada legalitas, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip legalitas yaitu tindakan pemerintah berdasarkan hukum sah mencegah sewenang-wenang. Prinsip diskresi, pejabat boleh putus ketika aturan belum jelas demi kepentingan umum, hindari broker. Prinsip akuntabilitas yaitu pejabat bertanggungjawabkan keputusan kepada publik, jaminan pemerintahan jujur dan efisien. Prinsip transparansi adalah pemerintah terbuka dalam mengambil keputusan, memberi masyarakat hak awasi. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip hukum administrasi negara. Yang pertama ada legalitas. Pemerintah menjalankan kebijakan sesuai peraturan. Misal, pemberian izin usaha berdasarkan dasar hukum. Yang kedua ada diskresi, yaitu pejabat mengambil keputusan cepat dalam keadaan mendesak, misal kebijakan darurat saat bencana. Dan yang ketiga ada akuntabilitas. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran ditoleh BPK untuk transparansi dan efisiensi. Dan yang terakhir ada transparansi, keterbukaan informasi publik melalui publikasi data anggaran, program, dan kegiatan agar masyarakat dapat mengawasi. Selanjutnya yaitu berikan contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi. Yang pertama, hukum tata negara atau HTN, yaitu mengatur struktur, susunan, dan kewenangan lembaga negara. Sedang anjing lirai jancok. Sabar. Selanjutnya yaitu contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi. Yang pertama yaitu hukum tata negara atau HTN, mengatur struktur, susunan, dan kewenangan lembaga negara. Sedangkan hukum administrasi negara atau HAN yaitu mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kegiatan pemerintahan. HTN menekankan siapa yang berwenang, sementara HAN menekankan bagaimana kewenangan dijalankan. Keduanya saling berkaitan. HTN memberi dasar kelembagaan, sedangkan HAN memastikan pelaksanaannya tertib dan adil. Demikian penjelasan mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.